Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 6. Nah, berjumpa lagi dengan Pak Anwar pada pagi hari ini. Kita masih mempelajari fikih bab 2 ya, tentang minuman halal dan haram. Nah, anak-anakku yang saya cintai, nah pernahkah kalian melihat minuman ini? Nah, pasti pernah melihat toh. Ini minuman apa gitu. Nah, ini adalah minuman yang memabukkan. Ada topi miring, ada vodka, ada bintang, ada anggur, ada Guinness, dan lain sebagainya. Pernah melihat ini? Apa ini? Ini adalah darah. Contoh minuman haram juga. Yang ini juga minuman yang membahayakan bagi tubuh dan haram untuk dimakan juga. Nah, mari anak-anak kita bahas sekarang jenis-jenis minuman haram. Yang pertama adalah darah. Nah, semua darah ya, maupun darah manusia ataupun darah hewan itu haram dikonsumsi oleh umat Islam. Nah, ada sebagian orang yang beranggapan bahwa darah binatang tertentu seperti ular dan kelelawar boleh diminum sebagai obat penyakit tertentu. Nah, anggapan tersebut jelas sangat bertentangan dengan hukum Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, "Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih." Yang artinya diharamkan bagimu yaitu darah, bangkai, daging babi dan binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Nah, anakku yang saya cintai, yang nomor 2 jenis minuman haram, minuman yang berasal dari hewan yang haram. Nah, anak-anak, kalau hewannya itu sudah haram, otomatis susunya juga haram. Contohnya, anjing, hewannya sudah haram untuk dimakan. Nah, otomatis susunya anjing juga haram. Kucing juga begitu, susunya haram. Babi juga begitu, susunya haram. Loh, Pak, misal ada orang yang berternak babi, nah, terus susunya diperas. Nah, setelah itu susunya dijual. Itu bagaimana, Pak? Itu haram karena apa? Binatangnya sudah haram dimakan. Yang nomor 3 anak-anak apa? Semua benda cair yang membahayakan tubuh manusia. Nah, seperti yang sudah Pak Anwar Pak Anwar tampilkan foto di depan tadi, ada apa namanya? Ada baygon, ada air aki dan ya, terus air yang terkena racun. Nah, dikasih racun itu juga haram diminum. Nah, yang nomor 4 apa anak-anak? Nomor 4 adalah minuman beralkohol ya. Minuman beralkohol yang memabukkan. Contohnya apa saja? Seperti air legen yang disimpan menjadi tuak. Kalian pernah tahu legen anak-anak? Legen itu adalah orang kalau apa? Mau membuat gula merah itu berasal dari legen ya. Legen ini adalah sarinya dari apa namanya? Dari pohon kelapa ya. Nah, air legen itu kalau baru diambil dari pohonnya, nah diminum itu boleh diminum, itu halal. Tetapi legen ini kalau disimpan beberapa bulan atau sampai dalam jangka waktu yang lama, nah itu bisa menjadi haram karena apa? Menjadi tua dan bisa memabukkan. Terus anggur ini juga haram kalau disimpan terlalu lama dan dijadikan fermentasi dan diminum, itu juga bisa memabukkan. Yang nomor selanjutnya adalah air tape. Nah, loh kok air tape, Pak? Nah, iya, kalian pernah melihat orang tua kalian membuat tape ketan gitu. Kalau tape ketan itu sudah matang, sudah masak ya, itu kan pasti ada airnya. Nah,
kalau airnya itu dikumpulkan menjadi satu botol misalnya ada satu botol terus disimpan di dalam botol terus disimpan sampai beberapa minggu beberapa bulan gitu, itu bisa memabukkan juga anak-anak, itu juga haram dimakan diminum ya. Selanjutnya adalah segala jenis khamr ya. Nah, minuman khamr ini dapat mengakibatkan seseorang menjadi mabuk. Nah, Rasulullah bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Yang artinya adalah apa? Setiap hal yang memabukkan itu khamr dan setiap yang memabukkan itu haram ya, anak-anak. Nah, orang yang mabuk itu pasti tidak sadar dia mengerjakan apa. Wajahnya linglung, pandangannya kosong. Nah, tingkah lakunya itu di luar kesadaran sehingga berakibat buruk. Nah, bahkan dapat membahayakan orang lain dan yang berada di sekitarnya. Nah, contoh minuman khamr itu apa? Ada whisky, bir, topi miring, brandy, vodka dan lain-lain. Pak Anwar sudah menjelaskan di awal tadi ya. Nah, nomor 6, air yang terkena najis. Nah, ini ya. Air yang terkena najis. Contohnya air kencing manusia atau binatang. Nah, air kencing itu kan najis, nggak boleh diminum maupun air kencing manusia maupun binatang. Nah, air kencing. Nah, ini anak-anak terkait air kencing. Nah, kalau kita mau sholat gitu, ketika kita dalam kamar mandi itu kita juga harus hati-hati. Jangan sampai air kencing ini nyiprati pakaian kita. Kalau nyiprati pakaian kita, otomatis pakaian kita akan najis, terkena najis. Nah, dibuat sholat tidak sah. Nah, itu air kencing binatang. Nah, itu dulu ada salah satu video yang viral, ada seorang tokoh agama yang menyatakan minum air kencing binatang unta. Nah, itu enggak patut dicontoh itu anak-anak ya. Terus air minum dalam gelas yang terkena najis loh, Pak, apa bisa? Bisa. Misal kalian membuat teh gitu di dalam gelas yang besar. Nah, setelah itu tehnya lupa tidak ditutup. Nah, terus ada cecak di atasnya lewat, nelek cecak itu, telek cecak itu, kotoran cecak itu masuk ke dalam teh kalian itu. Nah, itu tehnya gimana loh, Pak? Main-main Pak lek buat tadi. Kadang tak buat atau enggak diminum. Nah, itu terkena barang najis, akhirnya apa? Ya tidak boleh diminum karena apa? Air teh yang semula boleh diminum terkena telek cecak menjadi tidak boleh diminum. Nah, itu anak-anak jenis-jenis minuman haram. Nah, sekarang manfaat konsumsi minuman halal. Yang pertama, nah, kalau bisa anak-anak ya, kita itu membiasakan diri minum minuman halal ya. Kita juga harus berani anak-anak menolak ya, menolak ketika diberi minuman haram. Misal kalian kalian sedang berkumpul dengan teman-teman kalian, nah, tiba-tiba teman kalian tuh beli minuman haram. Misal beli anggur, wah anggur ki enak wis. Kalian itu dibujui, wis toh jajal titik. Nah, gimana Pak hukumnya mencoba hanya sedikit saja minuman haram itu? Apa boleh? Tetap haram. Meskipun sedikit, meskipun banyak, itu haram, nggak boleh ya. Manfaat konsumsi minuman halal yang pertama adalah terjaga keimanannya. Ya, orang kalau tidak pernah minuman haram atau selalu minum minuman halal, itu selalu terjaga keimanannya. Nomor 2, anggota badan selalu sehat karena apa? Minumannya selalu bersih dan suci. Nomor 3, jiwa menjadi bersih
dan mampu berpikir sehat. Selanjutnya nomor 4, semakin dekat dengan Allah. Karena apa? Tidak ada minuman haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Nomor 5, mendapatkan ridho Allah. Nah, ini akibat dari minuman haram. Yang pertama adalah tidak mendapatkan keberkahan. Nah, ini nggak berkah ya. Karena apa? Yang diminum barang haram. Nomor 2, menimbulkan penyakit hati. Karena apa? Yang diminum minuman haram. Nomor 3, menimbulkan berbagai penyakit fisik. Ya, nomor 4, menimbulkan sifat-sifat tercela. Nah, orang contohnya apa? Ketika mabuk itu tadi. Ya, ketika mabuk. Nah, itu kan bisa menimbulkan sifat tercela. Kelakuannya tidak terkontrol. Suka bikin onar, itu orang-orang mabuk itu. Sulit mendapatkan hidayah karena apa? Sing diminum itu minuman haram, ya. Akhirnya apa? Hatinya itu tertutupi minuman haram itu. Nah, akhirnya apa? Tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Diomongi wangel anak-anak biasanya. Nomor 6, mendapatkan siksa dari Allah di neraka besok bersama setan dan setan yang diikutinya. Nah, orang minum-minuman haram itu kan pasti dia temennya setan. Nah, itu anak-anak tentang minuman halal. Dah, anak-anakku yang saya cintai. Nah, ini tadi tentang minuman halal. Nah, anak-anak kalau bisa kita sebagai orang Islam itu kita jangan pernah mendekati minuman haram, ya. Mendekati saja tidak boleh, apalagi mencoba. Loh Pak, sedikit aja enggak loh Pak, aku pengen Pak, misalnya. Tetap tidak boleh, itu haram, enggak boleh, jangan coba-coba anak-anak ya. Nah, itu saja anak-anak dari Pak Anwar untuk materi pada pagi hari ini. Jangan lupa kalian tetap belajar di rumah, perhatikan. Nah, insya Allah anak-anak kita minggu depan akan Zoom ya. Kita minggu depan Zoom tentang minuman halal ini ya. Itu saja dari Pak Anwar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.